Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku umat Islam, warga Muhammadiyah, warga Aisyah di mana saja kita berada. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan telah datang. Mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kesyukuran, dengan penuh harap. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita lahir batin untuk mampu melaksanakan ibadah puasa di tahun ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperoleh predikat takwa. Sudah kita pahami bersama bahwa Ramadan menawarkan begitu banyak keutamaan dan kemuliaan. Tetapi ada peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita simak bersama-sama. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atosi. Rawahut Tabrani. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah berapa kali dalam hidup kita ini melewati Ramadan demi Ramadan. Dan apa yang kita dapatkan selama ini. Kalau usia kita 40 tahun saja misalnya, berarti kita sudah menjalani puasa sebulan penuh kira-kira 25 kali dalam 25 tahun terakhir sejak kita balik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lalu pertanyaannya adalah perubahan apa yang telah kita dapatkan? Kalau kita membuat ilustrasi saja misalnya, ibadah puasa itu ibarat mengikuti pelatihan atau semacam training atau penataran atau workshop misalnya. Maka sekali kita mengikuti kegiatan itu memperoleh satu sertifikat. Jika saja puasa Ramadan ini misalnya kita identikkan dengan kegiatan semacam training atau semacam penataran, maka kalau kita sudah 25 kali mendapatkan mengikuti ibadah puasa, maka 25 sertifikat yang sudah kita dapatkan. Padahal setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan itu pasti ada nilai tambah, pasti ada perubahan yang kita dapatkan. Demikian juga dengan puasa Ramadan. Jika kita sudah 25 kali mengikuti kegiatan puasa itu, maka tentu kita akan memperoleh peningkatan 25 kali lebih baik dari sebelumnya. Ramadan menawarkan momentum perubahan yang fundamental bagi pribadi seorang mukmin maupun kehidupan umat Islam secara keseluruhan. Peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan Ramadan, yaitu Perang Badar, pembebasan Makkah atau Fathul Mekah, sebagian peristiwa pada Perang Tabuk, pembebasan Andalusia atau Spanyol oleh Tariq bin Ziyad, dan sebagainya, termasuk proklamasi kemerdekaan Indonesia
itu terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini orang beriman diharuskan meninggalkan makan, meninggalkan minum, melakukan hubungan seksual, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Diperintahkan kepada kita untuk menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, tangan, kaki, pikiran, dan hati kita dari segala bentuk kemaksiatan. Diperintahkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah sunnah di samping tetap memperbaiki ibadah-ibadah yang wajib. Kalau itu semua kita lakukan dengan benar, tentu akan ada perubahan besar dalam hidup kita. Untuk itu mari kita renungkan kembali apa sesungguhnya esensi Ramadan itu bagi kehidupan kita. Yang pertama, bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Setiap manusia sesungguhnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Inilah kondisi ideal bagi manusia, karena ia telah bertauhid semurni-murninya sejak di dalam kandungan sampai ia dilahirkan. Jiwa yang bertauhid inilah yang menjadikan manusia selalu merindukan kebaikan, kebenaran, dan keindahan yang sempurna yang hanya bisa ia dapatkan ketika ia mendekat kembali kepada penciptanya. Setelah dilahirkan ke dunia, manusia yang dalam dirinya melekat hawa nafsu, berinteraksi dengan lingkungannya dan dipengaruhi godaan setan. Kondisi ini bisa merusak fitrahnya. Karena itu pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan diri agar mampu mengendalikan hawa nafsu dan memiliki imunitas atau kekebalan dari berbagai godaan. Sesungguhnya nafsu adalah anugerah Allah bagi manusia agar memiliki gairah dan semangat untuk keberlangsungan hidupnya. Tidak ada nafsu, tidak ada kehidupan. Nafsu yang terkendali seperti kuda tunggangan akan mengantarkan manusia mencapai tujuan. Jika tidak terkendali, maka ia akan menyeret kita tak tentu arah dan tujuan. Rasulullah SAW bersabda, puasa bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi sesungguhnya puasa itu adalah mencegah diri dari segala perbuatan yang sia-sia serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang kotor dan keji. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, Ramadan adalah bulan ibadah. Ibadah sesungguhnya memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang nampak, yang zahir maupun yang tidak nampak, itu yang batin. Tetapi di bulan Ramadan ini kita diperintahkan mengkhususkan diri untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kita. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid ditambah dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, bangun di tengah malam untuk tahajud, doa, memperbanyak zikir, memperbanyak tadarus Al-Quran, dan beriktikaf di masjid, terutama pada 10 hari terakhir. 11 bulan kemarin kita dibelit oleh kesibukan duniawi. Kini saatnya kita rihlah, mentamasyakan jiwa kita yang selama ini terlantar. Bebaskan diri kita dari segala kesempitan dunia dan mendekatkanlah kepada Allah yang maha luas rahmatnya. Mari kita sambut undangan Allah sebagaimana sabda Nabi, telah datang padamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat.
menghapus dosa-dosa, dan mengabulkan doa. Allah melihat berlomba-lombalah, Allah melihat berlomba-lombanya kamu pada bulan ini dan membanggakanmu kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. Karena orang yang sengsara ialah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, Ramadan bulan muhasabah, introspeksi diri. Kesibukan hidup seringkali membuat kita kehilangan kejernihan. Berbagai persoalan bertumpuk-tumpuk dan tidak menemukan jalan keluarnya. Banyak orang yang mencari alternatif ke arena hiburan. Apa yang mereka dapatkan? Ketenangan, kejernihan, berpikir, atau ketajaman wawasan. Justru arena hiburan itu akan menambah permasalahan, membebani otak, dan menumpuk berbagai permasalahan baru. Di sana kerakusan nafsu dan keberingasan hewani akan terpupuk. Di bulan Ramadan ini nafsu ditundukkan, jiwa akan menjadi lebih tenang. Dalam kondisi ini kita akan lebih jelas melihat persoalan hidup. 11 bulan kita cenderung lalai, kini saatnya bermuhasabah untuk menata kembali orientasi hidup kita. Sebagaimana pesan Nabi, orang yang pandai adalah yang mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Semoga dengan demikian semakin banyak umat Islam ini yang tercerahkan. Demikianlah berbagai hal yang menjadi esensi Ramadan. Semoga puasa kita tidak sia-sia, tidak sekedar lapar dan dahaga. Semoga kita bisa menjalani Ramadan ini sebaik-baiknya dan berhasil meraih berbagai kemuliaan yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.